الله الذي نور قلوب المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah yang berbahagia, al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, khinafillah, imamuna, syekhu, masyhur, serta para pengurus, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kita, al-alim, al-allamah, al-imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita niatkan juga dengan keberkahan majlis, jamaah yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, panjang umur, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, doa-doanya. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah kita sampai di halaman 12, maqalah yang ke 22. Maqalah yang ke-22 ya. Setelah doa kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah kemarin berakhir dengan doa. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya. Ada pertanyaan kemarin, kenapa ini tidak diawali dengan kata-kata syukur dulu, baru kata sabur, ya. Yang pertama, saya lihat secara uslub, saya cari-cari bahwa kebanyakan kita itu yang paling berat itulah ada kita dalam kondisi ujian, ya, diuji oleh Allah. Tapi kalau syukur dikasih nikmat, ya, maka fokus yang pertamanya adalah minta dikasih kesabaran. Sabar baru minta dikasih syukur, ya. Ini bukan hadis Nabi, susunan ulama, tetapi tidak menyalahi secara makna, ya, dalam Al-Quran dan dalam hadis. Artinya boleh kita doa seperti ini, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu atsaniyata wal isyrun. Nasihat yang ke-20. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzair an-Nabi alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Uzair, ini seorang nabi, ya. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, ya Uzair
idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sighari ai dzalika dzan. Uzair kata Allah gitu, apabila Anda melakukan satu dosa yang kecil, fala tanzur ila sighari, jangan Anda melihat kepada kecilnya dosa. Ya, itu dosa kecil aja enggak apa-apa. Meremehkan. Ya. Padahal dosa kecil kalau kagak diiringi dengan istighfar jadi besar, jadi banyak. Ya. Wandur ila man adnabta lahu. Tapi lihatlah kepada siapa Anda melakukan dosa itu. Pada siapa? Pada Allah. Ya. Jadi jangan kecil ini dosanya jangan. Tapi kepada siapa kita sedang maksiat, sedang durhaka, sedang berselisih kepada Allah. Wa idza asabaka khairun yasirun, dan ini sebaliknya. Dan apabila Anda mendapatkan kebaikan yang kecil, ya Bapak kerja satu hari, misal contoh ya, orang yang nge-Grab, ngojek, satu hari hanya dapat bisa 45.000 misalnya. Sekarang kita kecil banget dapatnya. Ya. Jika Anda mendapatkan atau memperoleh kebaikan yang kecil, yang sedikit, fala tanzur ila sighari, jangan juga lihat kepada nominalnya, ya dikit banget kalau hari dapatnya Allah. Ya. Wandur ila man razaqaka, tapi lihatlah kepada siapa yang memberikan rezeki kepada Anda. Aiman saqa dzalikal khair ilaika, ya kepada zat yang membawa kebaikan itu kepada Anda, ya menggiring kebaikan itu kepada Anda. Ya, tidak lain adalah Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, nikmat apa saja yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Ya, hatta hari ini kita duduk di majelis ini dari Allah. Ada rahmatnya Allah, ada ihsannya Allah, ada baiknya Allah bagi kita. Ya, dengan duduk di majelis ilmu kita terjaga dari maksiat dan dosa. Ya, ada pahala, ada keberkahan. Gitu. Wa idza asabaka baliyah, katanya, dan apabila musibah menimpamu, fala tashkuni ila khalqi, kata Allah. Uzair, apabila musibah menimpamu, maka jangan engkau mengadukan aku kepada khalqi, kepada makhluk-makhlukku. Jangan hari ini saya dapat rezeki dikit banget. Dari cerita sama tetangga nih, gimana sih Allah? Kata Allah Rahman Rahim. Jangan. La tashkuni, jangan engkau mengadu, ya, jangan engkau mengadukanku kepada makhlukku. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku juga tidak pernah mengeluh kepadamu, ya, kepada malaikat-malaikatku, idza sa'adat ila masawi, ketika ya malaikat itu naik ke atas mau laporan, membawa keburukanmu, ai uyubik. Ya, setiap hari Senin, setiap hari Rabu itu malaikat hafazah selalu laporan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Aku paling senang ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi puasa di setiap Senin dan Kamis. Kemarin kita sudah ceritakan di langit pertama, langit kedua itu Allah menugaskan malaikat, ya, bahwa kita jangan pernah aman dengan amal soleh, puasa, haji, zakat,
sedekah, bangun malam, tapi kita suka gibah orang lain. Tercegah amal kita di langit yang pertama. Kita fakhr, kita bangga ya dengan kesuksesan diri kita tanpa di situ merasa ada rahmat Allah, tercegah amal kita. Ada kibr, sombong, tercegah amal kita. Ya, ada ujub, bangga dengan amal, tercegah lagi. Ada hasad, selalu iri sama tetangga, dengki sama saudara. Hasad ini biasanya seringnya kepada yang selevel, terjadi di antar sepupu, terjadi di antara orang alim. Ya, orang alim hasadnya sama orang alim lagi, enggak sama abid. Abid hasadnya sama abid. Dalam kitab Ihya disebutkan tukang sepatu akan irinya hasadnya ke tukang sepatu juga. Enggak mungkin tukang sepatu hasadnya sama tukang kangkung, beda. Kecuali ada sebab lain. Ya. Nah, bagaimana kita membentengin diri kita agar terbebas dari amradul qulub? Gara-gara hasad, amal kita kagak naik ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 ada malaikat yang menangani kasus-kasus rahmah. Ada orang-orang hatinya yang kagak ada rahmah, isinya ghadab, benci, dengki, marah, hasad aja. Ya, nggak naik ke langit yang ke-7. Ya, yang ke-7 ada malaikat yang menangani kasus-kasus riya. Kita beramal, kita pengen disebut-sebut. Ya, amalnya bukan karena Allah, tapi amalnya karena nafsunya atau karena orang lain, pengen dipuji-puji. Apa kata Allah? Gharrakum, malaikat orang-orang ini telah menipu kalian. Wa gharral adamiyin, juga telah menipu para anak-anak Adam, ada kita semuanya. Ketahuilah aku laknat dia. Jadi jamaah ini penting ini. Ya. Tentang apa? Tentang aktivitas batin dia, hati. Ya. Salafus salih selalu ini lebih mengutamakan memperbaiki bagian hatinya. Man aslaha katanya, barang siapa yang memperbaiki bagian dalamannya, sarirati aslahallahu alaniyatan, maka Allah akan memperbaiki luarnya. Ya, berapa banyak amal-amal ya zahirah tapi batinnya tidak bersama Allah. Ini kita takutin, tercegal semuanya, nggak bisa naik sampai ke Allah. Maka Nabi bilang apa? Jika engkau mampu setiap pagi, setiap sore, upayakan bersihkan hatimu tuh dari amradul qulub. Ya, maka Muaz bin Jabal nangisin, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Muaz bin Jabal. Mungkin Rasulullah bisa itu, bagaimana terhindar dari amradul qulub. Tapi bagaimana kami ya Rasulullah? Nabi bilang, ya paling kecilnya jaga lisanmu, jangan sampai menyakiti saudara-saudaramu. Gitu ya. Baik. Qala al-Imam Uyainah, ya. Ini Imam Uyainah, nama sempurnanya Sufyan al-Uyainah. Beliau hidup di masa Imam Malik, ya, dikatakan juga Imam Darul Hijaz, ya. Katanya, aku belum pernah melihat seorang yang lebih a'lam daripada Imam Uyainah berkenan tentang sahabat Nabi yang bernama Amr, ya, bernama Amr. Dia menulis banyak karena ini gurunya langsung. Taib. Katanya beliau apa? Man syaka linnasi, barang siapa yang mengeluh kepada manusia, wa qalbuhu sabiran, wa qalbuhu sabirun, ya,
Sementara hatinya dia sabar, radin, hatinya ridha bil qada'i, dengan ketentuan Allah, lam yakun jaz'an, ya, maka dia, ya, tidak dikatakan itu hatinya rusak. Dia cerita dengan kondisinya tapi tetap hatinya sabar, ya, dia ridha dengan takdir Allah gitu. Karena orang-orang yang kagak ridha dengan takdir Allah itu katanya mautud din, agamanya mati udah. Mautut tauhid, tauhidnya mati. Ini harus kita sing-sing doa ini. Minta sama Allah, Allahumma ij'alna waj'al auladana radina sabirina biqada'i wa taqdir wa inda nuzul aqdar. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami orang-orang yang bisa ridho, sabar atas semua takdir dan ketentuan Allah. Ya, ini berat. Yang paling berat inda sadmatil ula, ketika pertama ada musibah itu, ya. Bagaimana dia menguatkan hatinya bisa menerima ini. Karena tidak ada yang terjadi di alam ini semuanya karena ilmunya Allah, fi'ilnya Allah dan iradanya Allah. Gitu ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda. Kata Nabi apa? Ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa ajiduni makruyan. Sebetulnya makruban, bukan makruban, ini salah titiknya. Makruban. Asalnya ya Jibril, wahai Jibril. Jadi Jibril pernah tanya Nabi, ya, Nabi, bagaimana yang engkau rasakan ketika, ya, dekat-dekat kematian, dekatnya sakaratul maut. Beliau menjawab, ajiduni maghmuman. Jibril, ya, aku merasakan apa? Ini suasananya diliputi maghmun, sebuah kesedihan yang begitu dalamnya, kesedihan yang begitu besarnya. Wa ajiduni makruban, dan aku merasakan sakit banget, ya, menjelang sakaratul maut. Itu suasana yang sangat menyedihkan dan menyeramkan, ya. Maka minta sama Allah, Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, itu minta, ya. Ketika datang itu ada rehat, enggak berat. Jadi kata Rasulullah, ya Jibril, aku pernah merasakan, ya, diliputi suasana kesedihan, ya, suasana yang sangat sakit itu. Ini merupakan jawaban li su'ali Jibril anhu, ya, merupakan jawaban Nabi kepada pertanyaan Jibril, ya, kepada Nabi fi maradi mautihi, ya, menjelang kematian beliau. Kaifa tajiduka, ya Rasulullah, kaifa tajiduka, artinya ya Rasul, apa yang kau rasakan nih, ya, menjelang sakaratul maut. Kata Nabi, aku merasakan sebuah kesedihan, ya, aku merasakan sakit yang begitu hebatnya. Wal maqala as-salisata wal ishrun, maqala yang ke-23, ya, An Hatim al-Asammi. Nah, ini ulama digelarkan Hatim al-Asammi. Nanti ada ceritanya. Asam itu tuli, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Siapa beliau? Wa huwa Abu Abdurrahman, ya. Ini kunyah namanya. Saya menulis buku judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab, ya. Ini Abu, nama saya Salahuddin, anak saya Ahmad, Abu Ahmad, itu namanya kunyah, ya. Abu Jibril, kunyah. Ustaz Masud anak lakinya siapa namanya? Abu Jibril. Bapak punya laki-laki Pak? Siapa namanya? Ja'far, Rafa, boleh Abu Rafa, itu kunyah, ya.
Islam itu kental dengan hal-hal seperti itu. Isim, kuna, dan alqab, gelar. Ya. Dia adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Yuqalu Hatim bin Yusuf. Disebut juga dia adalah Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan. Beliau adalah termasuk ya penggede-gedenya syekh di Khurasan. Wa kana tilmidu Syaqiqin. Beliau adalah murid daripada Syaqiq ya Al-Balkhi, ulama besar juga. Ruwiya annahu ja'at imra'atun fas'alat Hatiman an mas'alatin. Diriwayatkan bahwa ada seorang ibu-ibu, seorang wanita ya, datang kemudian bertanya kepada Imam Hatim an mas'alatin, tentang satu masalah. Ya. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun. Sautun jadi fa'il dari kharaja. Jadi ketika ini ibu bertanya kepada Imam Hatim, kebetulan tahu dia lepas keluar kentut, pret gitu. Lagi nanya kentut gitu. Ya, kharaja sautun. Ya, artinya kentut. Fakha jalan. Ketika kentut dia merasa malu. Ya, ibu nanya sama Pak Ustadz, kentut kan malu kan? Ya, spontanitas malu. Tapi ini Imam Hatim luar biasa, hakim, beliau bijak. Beliau enggak bilang kentut ya, enggak. Jadi malu itu ibu. Beliau apa bilang? Faqala Hatim mengatakan, irfa'i sawtaki. Bu, tolong kencangin suara kamu tadi. Pertanyaannya, seakan-akan Imam Hatim kagak dengar suara kentut. Ya. Fa'ara min nafsihi annahu asummu gitu. Dia memperlihatkan bahwa dia seakan-akan tuli gitu. Fasarratil mar'atu bidzalika. Perempuan tadi merasa senang. Wa qalat innahu lam yasma' sauta. Oh, dia enggak dengar kentut saya. Ya. Faghalaba alaihi ismu sam. Kemudian itu menjadi mendominasi atas Imam Hatim. Beliau digelari as-sam, ya, tuli. Ma min sabahin, ini perkataannya. Tidaklah di suatu pagi illa melainkan wa yaqulu syaitanu li, melainkan setan berkata kepadaku, ma ta'kulu. Kata setan pada Imam Hatim, ma ta'kulu, apa yang kau makan? Wa ma talbisu, apa yang kau pakai? Wa aina taskunu, dan di mana tempat tinggalmu? Fa aqulu lahu, dijawab oleh Imam Hatim, akilul mauta ai adzuku mararatal maut. Saya makan kematian. Pemahamannya, saya merasakan betul ya pahitnya kematian itu. Jadi wa albasul kafana, saya mengenakan kain kafan. Ya. Wa askun qabra, aku tinggal di kuburan. Fayahrubu ay asyaitanu bidammir ra minni. Kemudian setan lari itu dari Imam Hatim. Itu bidammir ra, huruf ra-nya dibaca dhammah. Fayahru, maksudnya fayahrubu, siapa? Setan. Maka setan lari dari aku. Jadi ini luar biasa berjamaah ya. Ada ulama-ulama yang tauhidnya kuat, diuji ya, seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani juga sama, pernah diuji, didatangi. Ya Abdul Qadir, laqad wasalta ila Allah. Anda sudah sampai kepada Allah. Enggak perlu lagi sholat. Ya, orang kalau imannya lemah, itu nampak terbuai. Sangkanya dia dapat wahyu dan dapat wangsit. Tapi Syekh enggak. Beliau orang yang paling kuat tauhidnya. Ya. Beliau ambil sesuatu disambit, ikhla ya la'in. Pergi kau lain. Ini jin kaget. Kau engkau tahu saya itu jin? Kata Syekh tahu.
Kenapa? Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah usul kepada Allah saja tetap sholat. Ya, sampai bengkak-bengkak kakinya tuh. Baik. Wa askunul qabra fayahrubu ay asyaitanu bidumra minni. Yang mendengar jawaban Imam Hatim ini, setan kabur darinya. Wal maqalatu ar-rabi'ah wal isyrun. Ini seperti ini jamaah, masa iya ada setan kabur dari manusia? Ada. Setiap ulama itu pasti punya mikiasnya, punya teladannya, punya contohnya, ada semua. Kalau kita lihat misalnya ada orang kok kalau punya uang kok itu kalau dia sedekah jor-joran itu. Katanya karena uangnya semuanya dia sedekahkan. Ada contohnya, Sayyidina Abu Bakar begitu. Ya, sedekah luar biasa. Sayyidina Umar kalau sedekah setengahnya. Nah, ini contoh tentang ada setan takut sama sahabat, ada sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kalau jalan ada setan minggir sebelum. Jadi ada ulama-ulama juga yang Allah karuniai punya ya haibah seperti para sahabat. Banyak ya, dalam segala hal ada semuanya. Dulu ada orang yang berjalan di atas pelepah. Ya, padahal sahabat sudah ada dulu. Ya, sahabat Jundab itu dikasih amal Rasulullah, dia bisa naik di atas kayu menyeberangi lautan sampai ke Mesir. Ada. Ya. Jadi ilmunya sahabat di atas ilmunya aulia. Ilmunya Rasulullah di atas lagi. Gurunya para aulia, gurunya para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ada yang bisa bicara sama binatang. Nabi bicara sama binatang. Ya. Kalau kita baca Sairul A'lamul Sholihin itu luar biasa. Ada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan itu. Ya. Jangan bilang, wah itu keropat. Enggak ada. Mungkin kita belum baca aja. Ya, makanya ada namanya mukjizat. Habis mukjizat apa di bawahnya? Karomah. Ada. Karomatul ulama. Aulia. Karomah di bawahnya maunah. Ala qadri mu'na ta'til maunah. Jamaah juga sering padahal. Apa maunah? Ada bantuan Allah, ada pertolongan Allah. Sekedar keperluan ada bantuan Allah. Ala qadri mu'na ta'til maunah. Kan kita sering dalam kehidupan ini ada masalah, ada keperluan, kayaknya kelihatannya secara logika nggak sampai, atau ada aja, ya, ada aja bantuan Allah. Lu jamaah kan pernah pengen bayaran anak sekolah, belum ada uangnya, atau ada aja. Pengen beli TV, gimana nih mah? Atau ada aku beli. Terus begitu. Ala qadri mu'na ta'til ma'una. Ya. Baik. Wal maqalah ar-rabi'ata wal isyrun. Nasihat yang ke-24. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bersabda, "Man kharaja min dhullil ma'siyati." Barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat atau dari kehinaan maksiat ila izzi ta'ah, menuju kepada kemuliaan ketaatan. Jadi ada orang-orang yang tadinya hina dalam maksiat, dia tinggalin itu maksiat, dia menuju kemuliaan, dia taat kepada Allah, ya, dia taubat, dia menyesal, dia ingin mulia, ya. Wa hadza min idafati sifati lil mausuf. Nah, teks ini bicara tentang khusus tentang linguistik ini, tentang tata bahasanya saja, ya. Ini katanya disandarkan sifat kepada yang mausuf, yang disifati. Sepertinya at-ta'ah al-aziziyah, ketaatan yang agung, yang mulia, ya. Juga al-maksiyah al-dzalilah, maksiat yang hina, yang rendah. Nah, dia menggunakan uslubnya mudhaf ilaih, babul masjidi, ada babu mudhaf, al masjidi mudhaf ilaih.
begitu ya. Ini hanya tinjauan linguistik saja. Ai min tarkil maksiyah, ya, meninggalkan maksiat allati tasiru dzalilan, yang menjadikannya dia jadi dzalil, hina. Wa amalu ta'ah allati tusiruhu azizan, dan melakukan ketaatan yang membuatnya dia menjadi mulia, ya. A'tahu Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudah, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 sifat yang mulia, ya. Kalau bapak-bapak meninggalkan maksiat, ya ingat, maksiat hina, maksiat jelek, maksiat buruk, pokoknya kita tinggalkan, ya, kita lakukan amal-amal soleh, dekat kepada Allah. Nah, Allah akan kasih kita 3 kemuliaan. Pertama, agnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Subhanallah, Allah akan kayakan dia, ya, tapi min ghairi malin, bukan kayanya apa, uangnya banyak, bukan, ya. Yunfiquhu bal bisukuni qalbihi, bukan karena hartanya banyak dia infakkan, tapi Allah kayakan dia apa? Hatinya tuh tentram, nyaman, tenang aja. Ini yang paling mahal. Punya uangnya sebulan cukup untuk kehidup ini, tenang aja, nggak gusar. Tapi ada orang-orang yang uangnya banyak, ATM-nya penuh, tapi hatinya gelisah aja. Nah, itu bahaya, ya. Justru dia yang lebih sengsara dalam hidupnya nggak pernah tenang, gitu ya. Yang kedua, ya, orang yang meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan, wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin, Allah akan dukung dia, Allah akan berikan kekuatan kepadanya tanpa adanya tentara. Biasanya orang, Pak, dia hatinya masih lemah, jiper. Ketika ada temannya, ada pendukungnya, ada partainya, merasa besar. Tapi ini Allah kuatin dia tanpa ada partai, tanpa ada teman, tanpa ada penolong. Kekuatannya langsung min indillah, dari Allah, ya. Punya keberanian yang super luar biasa ini, ya. Orang yang meninggalkan maksiat menuju kemuliaan, Allah akan berikan kepadanya kekuatan, tapi bukan berbentuk tentara. Ay asakir yu'inunahu, artinya para tentara-tentara, polisi-polisi yang menolongnya, mendukungnya. Bal biquwwatillahi ta'ala, tetapi kekuatannya datang dari Allah, ya. Beda nggak, Pak? Dia berani karena banyak centengnya, ya. Tapi dia berani betul-betul, emang zatnya dia berani, ada kekuatan dari Allah, itu, ya. Itu yang mahal. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah, a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi min ghairi asyiratin, ya. Dia akan selalu dimenangkan oleh Allah dari segala musuh-musuhnya, min ghairi asyirah, tanpa adanya dukungan dari sekelompok orang, yu'ashirunahu, yang hidup bersamanya. Katakan tanpa adanya tadi dekengan-dekengannya, apa istilahnya, dekingan, tanpa dekingannya dia mampu, ya. Bal ya binasrillahi ta'ala, Allah akan menangkan dia dari segala musuh-musuhnya dengan pertolongan Allah. Sama, ya, in tansurullaha yansurkum, coba. Jika Anda tolong Allah, ya, Allah akan tolong Anda. Maka Nabi dalam perjuangan ini yakin terus. Sayyidina Abu Bakar ketika berada di dalam goa, ya, dikenang dalam Al-Quran, idhuma ithnani fil ghar, keduanya berada di dalam gua Jabal Thur, ya, ketika mau hijrah, kan ngumpetnya di situ. Sayyidina Abu Bakar udah keringetan, dia takut gak ketahuan. Nabi bilang pundaknya, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Artinya apa?
Saya Abu Bakar, jangan takut. Kita bersama Allah, kita perjuangi agama Allah. Allah pasti nolong kita. Nah, itu kekuatan dari Allah. Ya. Kekuatan apa saja susah ngalahin itu. Karena bersumber dari Zat yang Maha segala-galanya. Wal maqalah al-khamisata wal ishrun. Nasihat yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan ya bahwa Nabi suatu hari ya kharaja dzata yaumin. Suatu hari Nabi keluar al ashabihi ya menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, Nabi kemudian bertanya, kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqti sabah. Jadi ketika di pagi hari Nabi tanya sama sahabat, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini, gitu ya. Faqalu, maka sahabat menjawab, asbahna ay sirna fi sabah mu'minina billah jalla wa ala. Alhamdulillah ya Rasul, kami pagi hari ini semuanya beriman kepada Allah. Nabi tanya lagi, wa ma alamatu imanikum. Kalau gitu apa tanda-tanda iman kalian? Qalu, sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Ya Rasul, kami sabar atas segala macam ujian-ujian, segala macam bala dan musibah. Ai al-imtihanu minallahi ta'ala, ujian dari Allah. Ya. Jadi ciri orang yang beriman, dia sabar ya ketika mendapatkan ujian Allah. Maka gak ada lain. Itu yang musibah, kedapatan sabar. Dikasih nikmat, syukur. Dihadapkan kepada dua pilihan yang bingung, tafwid ilallah. Kita serahkan yang terbaik kepada Allah. Gitu. Ya. Melakukan sesuatu yang di depan kita kita nggak tahu, bilang bimasyiatillah, insyaallah. Begitu selalu. Itu orang mukmin nggak 4 hal itu selalu. Apa-apa akan melakukan yang di luar depan kita kata insyaallah. Atau bimasyiatillah. Ya. Sesuatu yang kita ini bakal baik atau buruk, bapak-bapak diajak bisnis, ya. Mikir ya, itu serahkan kepada Allah. Gitu. Ditimpa musibah, obatnya ya sabar. Dikasih nikmat, syukur. Pertanyaan saya menjamaah, beratan mana nih? Dua-duanya ujian. Bapak-bapak dikasih kemiskinan sama kekayaan, beratan mana? Tapi bapak ibu maunya dikasih kaya atau miskin? Semuanya akan memilih kaya, ya. Padahal dikasih kekayaan itu luar biasa, ya. Kalau dia kasih miskin masih ada ingatnya sama Allah. Ketika datang tukang kredit motor, ya Allah, belum ada duit, masih nyebut Allahnya gitu. Tapi kalau diuji dengan kekayaan terus dia lupa. Ya. Nah, syukur itu ya, cara bentuk syukurnya ada 2. Selalu taat kepada Allah dan tinggalkan maksiat, ya. Baik. Qalu nasbiru alal bala, katanya. Kata sahabat, kami sabar, kami selalu sabar atas segala ujian-ujian dari Allah. Yang kedua, tandanya orang yang beriman, wa nashkuru alal raha. Dan kami bersyukur kepada Allah alal raha, ai al-ittisa'a atau al-ittisa'i fil ma'isha. Ada keluasan dalam ya ma'isyahnya. Artinya rezekinya ada aja, luas aja, ya. Yang ketiga, wa narda bil qada'i, dan kami ridho dengan ketentuan Allah. Ya, maka ada hadis yang sudah populer tuh. Apa? Ma asaba bi musibatin faminallah. Bukan.
apa? Man lam yashkurillah, man lam yashkur, man lam yasbir ala balai, walam yashkur ala na'mai, walam yarda biqadai, falyatlub robban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar atas segala ujian-ujianku, tidak bersyukur atas segala karunia-karuniaku, dan tidak ridho kepada segala ketentuan-ketentuanku, maka carilah Tuhan selain Allah. Nyari kemana Pak? Nggak ada. Ya, orang mukmin ini ciri khasnya ya sabar, syukur, ridho, udah, ya, sama taslim. Baik. Nah, saya ingin besarkan bahwa ketika jamaah ditimpa musibah, jangan ngeluh, ya, dan jangan merasa bahwa kita doang yang dapat musibah. Ya Allah, saya lagi ya Allah. Enggak. Semua orang dapat musibah, dapat ujian oleh Allah. Ya, tapi ujiannya berbeda-beda. Nah, pada hakikatnya ujian itu apa? Ingin ngangkat derajat kita. Yang paling kecilnya diampuni dosa-dosa kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jika kita apa? Ridha. Dan orang-orang yang diuji itu adalah bentuk cintanya Allah tuh. Ya. Idza habballahu abdan ibtalah, katanya. Apabila Allah cinta kepada hambanya, diuji. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, diuji dengan keturunannya, diuji dengan hartanya, macam-macam ujian Allah. Ya. Kita bersama Allah apa kagak ketika diuji. Ya. Baik. Ai al-hukmul ilahi, ada qada itu ada hukum Allah, ya, fi ayanil mawjudat, ya, pada hakikat mawjud itu adalah ciptaan-ciptaan Allah, alam ma hiya alaihi min ahwal, ya, tergantung kepada kondisinya fil azali ila abad, sejak azal sampai selama-lamanya sudah Allah tentukan demikian. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi juga berkata, antumul mu'minuna haqqan. Nah, karena jawabannya 3 tadi, Nabi mengatakan kamu benar-benar beriman kalau gitu. Ai imanan mutabiqan lil waqi, imannya betul-betul sesuai dengan kenyataannya, ya. Wa rabbal ka'bah. Nah, ini namanya sumpah, bahasa sumpah. Al-wawu al-qasam, wa rabbal ka'bah, demi Allah. Ya, sebenarnya demi Allah antumul mu'minuna haqqan. Nah, wasf yang sebenarnya begitu. Demi Allah, kata Nabi, kalian adalah seorang orang mukmin yang sejati, gitu ya. Qala ba'dul arifin, sebagian arifin berkata, as-sabru thalathun, as-sabru thalathu maqamatin. Sabar itu ada 3 maqamat, ya, 3 tingkatan. Tarkus syakwa, ya, jamaah itu sabar bentuknya syakwa, meninggalkan ngeluh, ya. Wahia darajatullahi ala tabi'in. Ini tingkatan derajat Allah kepada para tabi'in, ya, orang-orang yang pengikut Nabi. Itu kalau dia enggak suka ngeluh, dia berarti masuk ke dalam derajat tabi'in. Kemudian waridho bil maqdur. Nah, sabar itu juga ridho dengan takdir Allah, ya. Wa hiya darajatuz zahidin, dan itu masuk dalam kategori tingkatan orang-orang yang zuhud, ya. Kemudian wal mahabbatu lil ibtilai, sabar juga adalah dia suka kepada ujian, ya. Kalau orang soleh, jamaah sekalian yang saya pahamin, itu kalau dapat nikmat malah takut habisin dapat ujian dari Allah. Tapi kalau dapat ujian senang, ya, karena la ata'an illa, tidak ada pemberian kecuali sebabnya ada musibah. Jamaah ya, yang gampang aja. Jamaah pengen naik nih, yang sudah pejabat eselon 1 mau naik eselon 2, kan nggak bisa langsung naik aja. Ada ujian dulu,
Ya, sama juga Allah pengen ngangkat derajat kita, diuji dulu. Ya, apabila sabar, istaba katanya, kemudian dipilih oleh Allah. Ingat lagi ya. Wahia darajatus siddiqin fil hadis. Ya. Jadi kalau jamaah suka diuji oleh Allah, itu tingkatannya tingkatan para siddiqin. Ya. Fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan u'budillahi 'ala ridha. Sembahlah Allah atas dasar keriduan kepada Allah. Jamaah amalin ya, setiap pagi, setiap sore, paling kagak 3 kali. Ini hadis Nabi. Bilang apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali aja. Setiap hari itu. Itu orang-orang yang beruntung tuh. Aja raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, catat tuh. Amalin tiap hari pagi sore baca itu. Ya. Nah, kalau orang sudah mengatakan dia ridho Allah menjadi Tuhannya, maka ketika datang takdir, daftar ujian apapun, kita harus siap terima. Nah, ya. Fa in lam tastati, katanya, jika Anda tidak mampu, fa bis sabri ala ma takrahu khairun katsiran. Nah, ya. Enggak bisa ridho, ya sabar. Sabar apa? Atas ma takrahu, atas sesuatu yang Anda kagak suka. Itu juga masih khairun katsirun, ada kebaikan yang banyak. Ya. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah jadi bingung. Tadi katanya di orang yang beriman itu kan ada 3, tapi terus di dalamnya ada sabar, terus di dalamnya sabar ada lagi 3 tingkatan. Itu sebetulnya jadi yang tingkatan sabar, syukur, sama ridho itu sebetulnya tingkatan juga. Bagaimana? Bagian-bagiannya ya. Ada skala-skalanya. Iya, ada skala-skalanya. Kan apabila Allah cinta kepada hamba, dia pertama itu tanda cinta Allah. Idza ahabba Allah 'abdan, ya. Apabila Allah cinta kepada hamba, dia diuji. Kalau dia sabar, istaba. Dia ridho, istofa. Terus gitu meningkat. Semakin tinggi dia. Gitu. Semakin kuat lagi akan menjadi kekasihnya Allah. Maka contohnya orang yang paling sabar itu selalu legendanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan berbagai macam ujian-ujian yang begitu banyaknya. Apa terakhir? Inni ja'iluka linnasi imama. Jadi sebetulnya ketika kita diuji itu Allah ingin kita matang tuh. Matang spiritualnya, pikirannya terus banyak. Beruntunglah sebetulnya lihat orang-orang yang hidup dalam kesulitan sejak awal, udah proses berpikir, sabar, itu akan lebih matang daripada orang-orang yang dimanjakan. Ya, dalam hal spiritual juga seperti itu. Semakin banyak ujian, tapi dia sabar, ikhlas, ridha, itu istilahnya tingkatan derajat spiritualnya makin. Nah, kan setiap orang berkelas masing-masing beda-beda. Ya, ditanya. Ada cinta sama Allah, cinta. Cinta juga mahabbahnya beda-beda. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ada perintah, kami disuruh bersalawat kepadamu. Kalau salam, kami bisa, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ngucap salawat gimana ya Rasulullah? Itu Nabi diam lama. Ya, kenapa? Nabi sadar cintanya para sahabat beda-beda sama Nabi. Ya, tingkatannya. Cintanya Sayyidina Abu Bakar, Umar sama sahabat lain beda-beda. Kemudian akhirnya keluar sebuah salawat
dari Nabi langsung ya, yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah atau selawat tamah, selawat yang sempurna, atau selawat tasyri'iyah. Jadi Pak, tingkatan spiritual itu memang beda-beda ya. Begini, hasad ya, dengki ya. Dengki itu kalau sama orang alim gak bisa dengki ya, artinya uber dah tuh ya, dengki dalam ukhrawiyah, dengki dalam pengen dekat sama Allah ya, itu majalnya luas banget. Orang pengen dekat sama Allah silakan beruber ini, berlomba-lomba, kuatkan tahajudnya ya, tazkiyatun nufus, tingkatan muraqabahnya terus gitu. Nah, setiap orang itu beda-beda tingkatan. Hasud juga begitu, beda-beda tingkatan ya. Semakin kita kuat, maka semakin akan diangkat derajatnya oleh Allah. Rasulullah, kenapa Nabi yang dipilih? Padahal di saat itu, di saat dikatakan masa fatrah, masa kekosongan kenabian, bukan hanya Nabi kan yang menggunakan akal sehatnya, suka meninggalkan hal-hal jahiliyah, bertahanus, berenung, itu bukan Nabi aja. Tapi apa yang dipilih Nabi, itu kan pilihan terus semua dipilih dia. Maka kita pun juga kalau pengen menjadi kekasih Allah, terus aja semua ya ajaran-ajaran Nabi, para aulia salihin dijalanin, itu akan diangkat. Para a'immah, 4 tokoh itu, kenapa ada yang populer sampai hari ini ajarannya masih berkembang? Padahal di masa yang sama alim juga ada. Nah, mungkin karena tingkatan keikhlasannya yang berbeda. Ya, semakin tinggi orang sholat lah. Orang sholat sama Allah kan beda-beda tuh hatinya. Ada yang datang kepada Allah sepenuh hatinya, ada yang setengah-setengah. Ada yang sholat tapi pikiran kemana-mana. Ada nggak? Ada. Maka katanya apa? Man aqbala 'alallahi biqalbihi, barang siapa yang datang kepada Allah dengan sepenuh hatinya, ya Allah akan mendatangkan semua rasa kasih sayangnya. Sebaliknya, orang datang kepada Allah semau-maunya, ntar ingat terkagak, ya, ntar lalai, tergoflah. Sama juga Allah akan datang kepadanya juga semau-maunya. Maka hadirkanlah hati kita sepenuh-penuhnya ketika berhadapan dengan Allah. Gitu Pak ya. Ya. Ini yang mengenai keterangan wal maqalatur rabi'ata wal 'ishruna. Yang an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dzillil ma'siyati ila 'izzit ta'at. Jadi barang siapa yang keluar dari maksiat menuju taat kepada Allah akan mendapatkan 3 kemuliaan. Ya. Kemuliaan dari Allah yang meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Kemudian itu Allah akan kayakan dia hatinya tentang nyaman. Ya. Allah akan memberi kekuatan pada dia tanpa ada tentara-tentara. Ya. Allah akan memenangkan dari musuh-musuhnya. Ya. Ya, tanpa ada backing. Ya. Maksudnya tentara-tentara atau apa itu nyaman atau gimana itu? Ini kan bahasa kiasi ya, bahasa majazi ya. Jadi yang pertama Allah akan kayakan dia, tapi Allah ada orang biasanya melihat yang namanya nikmat itu nikmat zahiriyah. Pada nikmat batiniyah. Nikmat batiniyah namanya nikmat ma'nawiyah. Nikmat ma'nawiyah nikmat ini baqiyah, dan dia adalah nikmat ukhrawiyah. Beda dengan nikmat duniawiyah, hissiyah, bisa diraba, beda. Nah, kebanyakan orang merasa yang namanya nikmat berbentuk zahir. Padahal nih Allah kasih kita kekuatan, ketenangan, itu nikmat juga. Kesabaran,
tawakal itu nikmat juga. Makanya di dalam Minhajul Abidin disebutkan ada nikmat dunyawiyah, ada nikmat ukhrawiyah, ada nikmat diniyah. Ini hari ini nih kita nih ini sedang mengenyam merasakan nikmat keagamaan. Allah kasih pemahaman. Kita bersyukur ya. Di tengah-tengah kita kagak terpapar penyakit misal apa? Pemikiran yang liberal, pemikiran yang kafir misalnya. Itu juga nikmat diniyah. Ini sekomplek ini Allah kasih pemahaman ini yang sama-sama semua. Ahli sunnah wal jamaah berada dalam ridha Allah dan Rasul ini nikmat juga. Gitu. Nah, ini juga kekayaan bukan hanya bersifat harta aja, tapi Allah kasih dia kekayaan apa? Hatinya tenang, nyaman, dikerubutin ratusan orang tenang aja deh. Itu luar biasa itu. Ya, kenapa? Ada kekuatan Allah nih. Yang kedua, ya dikasih kekuatan tapi bukan kekuatan apa disertai dengan para tentara, polisi ya. Ada orang kan ini dia kuatnya karena ada dekengannya hilang, lemes dia. Tapi ini Allah kasih kekuatan, ya langsung dengan kekuatan Allah. Gitu. Allah menangkan dia dari musuh-musuhnya, bukan karena kita menang karena kita punya tentara juga, penolong juga, punya aulia juga. Tapi Allah menangkan kita memang dengan bin nasri min Allah. Kalau jamaah lihat hitungan perang, ya di perang Badar itu berapa sih? 1/3 umat Islam. Hitungan logika, hitungan ini kalah kita. Tapi apa? Pertolongan kemenangan dari Allah. Kam min qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil bisa memenangkan pasukan yang besar dengan izin. Itu kekuatan dari Allah. Ya, artinya bukan kekuatan yang bersifat madiyah, materi. Nah, ini tentang materi dan maknawi. Ini semuanya berbentuk maknawiyah. Artinya kekuatan dari Allah. Ilmu karunia bukan? Karunia. Ilmu nikmat bukan? Nikmat. Kelihatan enggak? Ya kelihatan. Tapi bapak-bapak punya ilmu tahu, oh ini baik, ini buruk. Ya. Tahu ilmu tentang sunnah Nabi diamali, nanti berkah. Orang-orang yang mengamalkan ilmu, ya dia punya ilmu diamalin. Apa hikmahnya? A'tallahu lahu man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan kasih kepadanya ilmu yang tadi dia kagak tahu-tahu. Itulah yang dinamakan ilmu wahbiyah, ilmu laduniyah. Ada ilmu kasbiyah. Kasbiyah itu kita ngaji sekarang, dengerin, simak, catat, paham, itu kasbiyah. Kemudian diamalkan, inilah yang menjadi ilmu ya wahbiyah. Dan inilah yang menjadi ilmu yang ini, ilmu yang fi sudur. Ya, para hakim itu dia punya ilmu diamalkan, hakim, orang yang bijak. Ada orang punya ilmu dia nggak amalin, ilmunya hanya sekedar apa? Wawasan dua, beda. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, Imam, Anda kalau menyampaikan materi kepada kami, itu kami dengarnya terasa puas, rusuh gitu. Tapi kami juga menyampaikan materi, tapi tidak merasa kagak puas. Apa jawabannya? Li'annaka akhadta ilman an mayyit. Karena Anda mengambil ilmu hanya dari yang mati. Ini kan sebetulnya mati, teks. Ini kitab, kalau kita kagak baca, nggak tahu isinya apa nih. Kapan ini teks menjadi hidup? Ada alaqah, ada hubungan antara pembaca dengan teks. Ketika dibaca, oh ini tentang ini. Bapak-bapak punya buku banyak di lemari itu, perpustakaan, tapi nggak pernah disentuh-sentuh. Itu mayit itu. Seperti apa? Seperti pajangan biasa aja. Kapan dia punya hikmah, punya makna? Ketika kita baca.
Oh, baru ini buku matematika, ini buku IPS baru itu. Ya. Nah, ketika kita baca ada alaqah antara ilmu dan kita. Ya, demikian. Ini tadi kan 3 yang manfaat kalau kita meninggalkan maksiat itu. 3. Nah, sekarang ini tingkatan itu maksiat itu sebatas mana Ustaz? Maksiat apa? Mengerjakan kita nggak tanya maksudnya maksiat Ya. mana itu? Karena maksiat kan macam-macam itu, ada yang cuma apalah gitu, yang terlalu dalam atau enggak gitu maksudnya. Kalau bicara tentang dosa, ada dikatakan dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Kalau maksiat, ya, itu ada maksiat lisan, ada maksiat jawari, ada maksiat hati. Dosa juga sama gitu. Ya, ada dosa hati, ada dosa anggota tubuh. Itu juga bertingkat-tingkat. Maka kata Nabi apa? Barang siapa yang, ya, ini nasihatnya kepada pamannya, ya Abbas, ya Ammah, wahai pamanku, maukah aku kasih sebuah amalan? Jika kau melakukannya, maka bersih 10 dosa-dosamu. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Dosa yang dilakukan sengaja dan kagak sengaja. Dosa yang awal, dosa yang akhir. Dosa yang baru saja, dosa yang dulu udah lama. Dosa yang secara terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi 10 dosa. Itu bisa bersih dengan hikmah sholat apa? Tasbih. Sholat tasbih. Di sini suka nggak ngadain sholat tasbih? Ada ini bagus. Ajak jamaah. Nggak bisa setiap malam Jumat, nggak bisa setiap Jumat sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali bikin sekomplek, itu bagus. Saya pernah diundang khusus mimpin sholat tasbih di Metro Lampung. Ya, pada saat itu Pak walinya Pak Lukman, itu kami pimpin. ANS semua pimpin. Dibiasakan. Karena amal soleh bagus. Ya, itu perjumpaan kita kepada Allah, ngebersihin dosa-dosa kita. Kalau seminggu sekali kagak, sebulan sekali. Sebulan kali kagak, setahun. Bahkan kalau setahun kali kagak, seumur hidup sekali. Kalau kagak juga kebangetan itu. Ada sarana nikmat dari Allah untuk bersihin dosa-dosa kita. Ada lagi juga umroh, haji. Umroh tahdumu maka nakablah, menghancurkan semua dosa-dosa sebelum umroh. Itu ibadah yang cepat untuk membersihkan dosa-dosa. Kalau dosa-dosa harian, kata Nabi, idza aznaba dzanban, apabila Anda melakukan satu dosa, segera sholat taubat, istighfar, menyesal, mohon ampun kepada Allah. Tapi ada orang buat dosa, dia lupa, dia ketawa-tawa. Kata Nabi, nanti dia akan masuk neraka dalam keadaan ngejengker, artinya menangis. Ya, ya ini Pak ya. Jadi tobatnya itu tobat nasuha. Taubatan, ya. Ada taubat. Nah Pak, kalau dalamnya lagi nih, taubat itu bukan taubat macam-macam juga. Ada taubatnya ahli maksiat memang. Ya. Ada tobatnya nanti orang ahli ibadah. Ada tobatnya orang alim, masing-masing beda-beda. Nanti ada tobat dari keberadaan kita. Kalau orang soalnya bilang keberadaan Anda itu dosa. Ya, hakikatnya ada kagak ada, Allah adakan. Maka ketika Anda jangan belagu, jangan sombong, taatlah kepada Allah. Ya. Nah, ada orang lagi sholat juga dosa. Gimana? Dia sholat, hatinya kepada yang lain, dosa nggak? Ada orang sedekah, dia ria, dosa nggak? Makanya ada namanya nanti taubat min ibadah. Yang paling gede ya taubat dari maksiat, taubat dari kemungkaran. Tapi ini orang-orang soleh yang paling ini taubat dari lalai. Nah, ya.
Kalau tobat dari maksiat udah jelas. Ini tobat dari ghaflah, dari lalainya dia. Dalam satu hari sampai dari pagi sampai zuhur enggak sebut nama Allah sedikit pun. Selawat kagak, tasbih kagak, zikir kagak, baca Quran kagak, itu lalai hidup. Ya. Nah, jangan la takun minal ghafilin. Makanya ada ulama nulis buku Tanbihul Ghafilin, peringatan untuk orang-orang yang lalai, lupa. Ya, nah itu zikirnya apa? Banyak-banyak baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazalim. Kiai, saya nggak pernah zalim, salah. Zalim itu dibagi dua, daripada kesalahan dan daripada ghaflah, lalai. Ya tadi ghaflah itu lalai dia. Bapak-bapak dari sini ke rumah blank, nggak ingat Allah, itu lalai. Ya, dan kita setiap langkahnya, likulli napasin, setiap napasnya, setiap tarikan napasnya selalu bersama Allah. Nah, upaya itu, itulah yang namanya zikir mutlak namanya. Ada zikir muqayyad, kita jangan Nabi agar senantiasa itu bersama syariat, ingat terus. Tapi di luar itu sebetulnya apa? Kita selalu hatinya selalu bersama Allah. Itulah yang namanya muraqabah musyahadah, selalu menghadirkan Allah, bukan hanya di sholat. Orang kalau suka jarang zikir itu susah salatnya khusyuk. Jarang baca Quran susah salatnya khusyuk. Ya, bagaimana salah satu triknya sholat bisa khusyuk? Dia diawali dengan zikir. Kalau sholat awal dengan tahiyatul masjid, qobliyah, nah itu ibaratnya hatinya ada pengantarnya dulu tuh, sebelum kepada yang wajibnya. Datang-datang langsung aja Allahu Akbar, itu jarang, hatinya selalu hudur bersama Allah. Dan dicabutnya hudur itu adalah apa? Kesedihan hamba-hambanya Allah. Ketika bapak-bapak lagi sholat hatinya blank terus, itu menandakan dia kurang makrifat kepada Allah. Nah, terus sudah belajar, terus dekat dengan orang saleh, agar dapat bimbingannya, biar hatinya hudur bersama Allah. Wallahu a'lam. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma asghil qulubana bi dzikri wa zayyin alsinatana bi syukri wa waffiq abdanana bi qiyami amri wa wa'idna min wibali makri farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi wa in kana fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.